Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Allah menjaga Rasulullah saat pergi menonton hiburan malam. Awal mulai julukan Al-Amin. Kisah masa remaja Nabi Muhammad SAW dimulai ketika beliau sudah bisa mencari biaya hidup sendiri. Beliau bekerja sebagai pengembala kambing milik beberapa orang Quraisy dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Masa remaja adalah masa-masa pencarian jati diri, masa di mana ingin mencoba banyak hal baru dalam hidup. Begitu juga dengan masa remaja Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, di Mekah, orang menyembah patung di mana-mana. Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sering pergi berduaan. Orang-orang yang melakukan tawaf tanpa busana, pesta mabuk-mabukan setiap malam, dan masih banyak keburukan lain. Meski demikian, pernah juga Muhammad SAW ingin pergi ke kota untuk melihat sebuah pesta pernikahan. "Tolong jaga kambing-kambingku," pinta Muhammad kepada seorang teman gembalanya. "Baiklah, memang sudah giliranmu yang pergi bersenang-senang," kata teman Muhammad. "Selama ini kami selalu ada di padang gembala seperti seorang petapa." Muhammad pun pergi memasuki Mekah. Di ujung kota, ia melihat ada sebuah pesta pernikahan yang dipenuhi berbagai hiburan dan musik. Namun, belum sempat Muhammad tiba di rumah itu, tubuhnya tiba-tiba disergap keletihan. Muhammad duduk bersandar di dinding dan tertidur lelap sampai pagi. Ia tidak sempat melihat tontonan di pesta sedikit pun. Esok harinya, Muhammad datang lagi ke Mekah dengan maksud yang sama. Kali ini, sebelum ia tiba di tempat pesta, telinganya mendengar musik indah yang turun dari langit. Musik yang jauh lebih indah daripada semua musik di dunia ini. Musik itu membuai Muhammad dan ia pun kembali tertidur. Sejak itu, Muhammad tidak lagi berminat untuk melihat pertunjukan musik di pesta agar terhindar dari kenakalan yang sering dibuat para pemuda seusianya. Akhlak Muhammad yang demikian baik selagi muda membuatnya disayang dan dipercaya semua orang, hingga ia pun dijuluki Al-Amin, artinya yang dipercaya. Muhammad melewati masa remajanya dengan mengembalakan kambing. Beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, "Musa diutus, dia mengembala kambing. Daud diutus, dia mengembala kambing. Aku diutus juga mengembala kambing, keluargaku diajat. Siapa yang menciptakan binatang-binatang yang begitu kemilau? Siapa yang membuat udara untuk kuhirup? Siapa yang membuat jantungku berdetak? Siapa yang membuat matahari mengejar bulan dan bulan mengejar matahari?" Pikir Muhammad saat mengembala kambing. Namun ini akibatnya jika dilakukan maksiat di kota Mekah. Umat Islam mengetahui bahwa Mekah adalah salah satu kota suci. Di sana adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad dan juga terdapat Ka'bah dan Masjidil Haram. Mekah adalah salah satu kota suci umat Islam yang memiliki banyak keutamaan. Kota ini diberkahi Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 96. "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang dibakah, Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia." Dalam kitab Fadilah Haji, Maulana Muhammad Zakaria Al-Handahlawi menuliskan, barang siapa memasuki Mekah akan memperoleh keselamatan dari api neraka jika melakukan amal-amal baik. Melakukan amal-amal ibadah di Mekah juga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Misalnya, sholat di Masjidil Haram pahalanya setara dengan 100.000 kali sholat. Hasan Basri, seorang tabi'in yang berguru langsung pada sejumlah sahabat Nabi, pernah menyebutkan sejumlah amalan yang pahalanya dilipat gandakan. Di antaranya, puasa 1 hari di Mekah sama dengan berpuasa 100.000 kali di tempat lain. Kemudian bersedekah 1 dirham di Mekah sama dengan 100.000 dirham di tempat lain. Dan setiap amal kebaikan yang dilakukan di Mekah akan seperti melakukan 100.000 kali kebaikan di tempat lain. Namun, sebagaimana pahala amal-amal baik yang dilipat gandakan selama di Mekah, begitu juga dengan kemaksiatannya. Dosa-dosanya akan dilipat gandakan berkali-kali. Umar bin Khattab menganggap 1 kali melakukan dosa di Mekah adalah 70 kali lebih dahsyat daripada melakukannya di luar kota suci ini. Sedangkan Imam Al-Ghazali menuliskan dalam Ihya Ulumuddin, perbuatan dosa sangat dilarang keras dilakukan di Mekah karena pelakunya mudah mendapatkan murka Allah. Mengutip tulisan Mahbub Ma'fi Ramdan,
yang dimuat di kanal Batsu Masail nu.or.id berjudul Pelaku Maksiat di Mekah Berlipat Gandakah Dosa, disebutkan bahwa kami lebih cenderung memilih pendapat yang menyatakan adanya pelipat gandaan balasan kejelekan yang dilakukan di Mekah atau Tanah Haram. Hal ini lebih karena mengagungkan kedudukan Tanah Haram yang jelas-jelas memiliki kelebihan dibanding tempat lain. Pada masa remaja Nabi Muhammad SAW, beliau juga pernah ikut berperang bersama pamannya Abu Thalib dalam Perang Fijar di Nahlan antara Mekah dan Madinah. Perang Fijar adalah perang yang terjadi antara Bani Kinanah dan kaum Quraisy. Setelah terjadi Perang Fijar, tata hukum di kota Mekah menjadi berantakan dan tidak benar. Hal ini disebabkan karena Abdul Muthalib wafat sehingga terjadilah kesewenang-wenangan di Mekah. Akhirnya masyarakat Mekah membuat sebuah persumpahan yang dinamai dengan Hilful Fudul yang bertujuan untuk melindungi setiap orang, baik penduduk kota Mekah maupun orang asing, dan dibentuk pula organisasi untuk itu. Nabi Muhammad SAW terpilih menjadi salah seorang pemimpin dalam organisasi Hilful Fudul ini. Dan di dalam organisasi ini pula terlihatlah betapa besar kasih sayang beliau terhadap sesama manusia. Selain sifat kasih sayangnya yang terkenal, Muhammad remaja juga dikenal sebagai pemuda yang memiliki budi pekerti yang halus, serta sifat yang amat mulia. Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan gelar sebagai Al-Amin berkat jasanya dalam menyelesaikan perseteruan antar suku dalam hal meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, Ka'bah. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang dijaga Allah dari segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Allah tidak membiarkan Nabi Muhammad SAW berbuat dosa atau maksiat. Allah selalu menuntun dan menjaganya. Kalaupun toh melakukan sebuah kehilafan, Allah langsung menegur Nabi Muhammad SAW pada saat itu juga. Misalnya kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Allah menjaga Muhammad jauh sebelum ia menjadi seorang nabi dan rasul. Merujuk buku Sahabat Cilik Rasulullah, setidaknya Allah menjaga dan melindungi Muhammad dari dua perbuatan maksiat, bahkan dari perbuatan yang tidak patut sekalipun pada masa kanak-kanaknya, sehingga Muhammad kecil terbebas dari maksiat ataupun dari hal yang kurang pantas. Lalu apakah Nabi Muhammad dan sahabat pernah mendengar musik? Haram tidaknya musik memang selalu menarik untuk dikaji. Sekarang ini musik semakin tumbuh di tengah masyarakat dengan beragam genre, sehingga agaknya musik sulit dipisahkan dari kehidupan sosial dan budaya. Dalam memandang musik ini pun ada perbedaan pendapat. Bahkan ragam pandangan ini ada di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Namun, apakah sebenarnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendengar alunan musik? Dan apakah para sahabat juga demikian? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari melalui jalur Aisyah, diceritakan tentang budak-budak perempuan yang bernyanyi di rumah Nabi Muhammad SAW pada momen Hari Raya Id. Ada Abu Bakar ketika itu, dan di sisi Aisyah ada dua orang budak yang sedang bersenandung. Isi senandungnya mengingatkan pada peristiwa pembantaian kaum Ansor dalam Perang Bu'ats. Aisyah mengatakan dalam hadis itu bahwa kedua budak tersebut tidak begitu pintar bersenandung. Kemudian Abu Bakar mempertanyakan, seruling-seruling setan ada di kediaman Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah saat itu bersabda, Abu Bakar, tiap kaum itu punya hari raya, dan sekarang ini adalah hari raya kita. Ahmad Zarkasih dalam bukunya berjudul Lagu, Nyanyian dan Musik, Benarkah Diharamkan? Menerangkan, Abu Bakar awalnya memberikan teguran pada budak itu, tapi justru ditegur balik oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Zarkasih, ini menunjukkan musik dan nyanyian itu tidak masalah selama tidak ada kemaksiatan. Jika musik atau nyanyian itu haram, tentulah sejak awal Nabi Muhammad menolak kedatangan budak-budak tersebut. Mengacu pada alat musik yang dipukul, Zarkasih memaparkan ma'azif pada zaman sekarang mungkin dapat diserupakan dengan gendang. Jika ada yang menghalalkannya, berarti asalnya itu memang haram, dan Nabi Muhammad mengingatkan soal itu agar umatnya mawas diri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.